Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftuha, NIM 878201635. Saya akan mempresentasikan pengembangan sumber dan bahan belajar PAUD. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian kurikulum dalam konteks pendidikan anak usia dini, memahami fungsi dan peran kurikulum dalam pembelajaran. KP1. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dari bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks TK, kurikulum dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Fungsi kurikulum sebagai pedoman guru dalam merancang kegiatan belajar, menjamin kesesuaian antara tujuan pendidikan dan kegiatan pembelajaran, membantu anak mencapai kompetensi yang diharapkan. KP2, komponen pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi komponen utama dalam kurikulum PAUD, memahami peran masing-masing komponen dalam mendukung proses pembelajaran. Komponen kurikulum, tujuan pendidikan, sasaran perkembangan anak, isi materi konten pembelajaran sesuai usia anak, strategi pembelajaran, metode dan pendekatan yang digunakan, evaluasi, cara menilai perkembangan anak. Modul 2, perkembangan kurikulum. KP1, landasan pengembangan kurikulum. Tujuan pembelajaran memahami landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis dalam pengembangkan kurikulum PAUD. Jenis landasan dengan hidup dan nilai-nilai, tahap perkembangan anak, berkebutuhan masyarakat dan budaya, prinsip pembelajaran anak usia dini. KP2, pendekatan dan prosedur pengembangan kurikulum. Tujuan pembelajaran menjelaskan pendekatan dan prosedur dalam menyusun kurikulum PAUD. Pendekatan pengembangan top down dari pemerintah kesatuan pendidikan, bottom up dari kebutuhan satuan pendidik, kolaboratif antara guru, orang tua, dan masyarakat. Produser pengembangan, analisis kebutuhan, penentuan tujuan, penyusunan isi dan strategi, evaluasi dan revisi. KP3, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pengembangan kurikulum PAUD. Prinsip utama berpusat pada anak, holistik dan integratif, fleksibel dan kontekstual, berbasis nilai dan budaya lokal, berorientasi pada kompetensi. Contoh penerapan tema lingkungan sekitar dengan kegiatan eksplorasi fleksibilitas waktu dan metode sesuai kondisi anak. Modul 3, kurikulum TK di Indonesia. KP1, kurikulum TK sebelum dan sesudah tahun 1968. Isi, perbedaan pendekatan kurikulum sebelum dan sesudah 1968. Fokus pada perkembangan anak secara menyeluruh. Perubahan orientasi dari akademik ke bermain sambil belajar. Visual, ilustrasi guru menjelaskan perubahan kurikulum kepada anak-anak dengan latar tahun 1968. KP2, kurikulum tahun 1984. Pendekatan tematik, penekanan pada pengalaman belajar anak, peran guru sebagai fasilitator, visual diagram tematik dan anak-anak belajar dalam kelompok kecil. KP3,
Kurikulum TK tahun 1994. Isi: integrasi berbagai aspek perkembangan, penyesuaian dengan kebutuhan lokal, penekanan pada kegiatan bermain yang terstruktur, visual anak-anak bermain sambil belajar dengan alat peraga. Modul 4, Kurikulum TK berbasis kompetensi. KB1, Konsep, Karakteristik, dan Prinsip KBK di TK. Konsep KBK, kurikulum yang menekankan pencapaian kompetensi anak secara menyeluruh. Karakteristik KBK, berorientasi pada hasil belajar, fleksibel dan kontekstual, berpusat pada anak. Prinsip KBK, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas. Visual, ilustrasi guru menjelaskan kompetensi kepada anak-anak dengan ikon, grafik, binatang, dan anak belajar. KP2, komponen-komponen KBK di TK. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, evolusi pembelajaran berbasis kompetensi, visual, diagram lingkaran atau infografik, 4 bagian yang saling terhubung. Modul 5, Hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. KP1, batasan prinsip dan sasaran pengembangan di Taman Kanak-kanak. Batasan kegiatan pengembangan, prinsip-prinsip kegiatan pengembangan, sasaran kegiatan pengembangan. KP2, strategi dan jenis kegiatan pengembangan di TK. Strategi kegiatan pengembangan, jenis-jenis kegiatan pengembangan. Modul 6, Pengembangan kegiatan pengembangan. KP1, model-model pengembangan kegiatan pengembangan, poin-poin. Model pengembangan kegiatan, contoh. Model pengembangan. KP2, produser pengembangan kegiatan. Poin-poin. Langkah-langkah prosedur pengembangan kegiatan. Contoh penerapan prosedur. KP3, prinsip-prinsip pengembangan kegiatan. Pengembangan di TK. Poin-poin. Prinsip-prinsip pengembangan kegiatan. Penerapan prinsip dalam kegiatan. Modul 7, Analisis instruksional. KP1, pengertian analisis instruksional. Poin-poin. Definisi analisis instruksional. Tujuan dan manfaat analisis instruksional. KP2, judul kegiatan belajar 2, karakteristik dan teknik pengidentifikasi anak TK. Poin-poin. Karakteristik anak TK yang perlu diperhatikan. Teknik mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak TK. Modul 8, Pengembangan alat penilaian kegiatan pembelajaran di TK. KP1, konsep dan penilaian kegiatan di TK. Definisi penilaian kegiatan di TK. Tujuan dan manfaat penilaian kegiatan di TK. Prinsip-prinsip penilaian kegiatan di TK. KP2, produser, jenis dan alat penilaian kegiatan di TK. Produser penilaian kegiatan di TK, jenis-jenis penilaian kegiatan di TK, alat-alat penilaian kegiatan di TK. Modul 9, Materi kegiatan pengembangan. KP1, ruang lingkup materi kegiatan pengembangan. Poin-poin, definisi ruang lingkup materi kegiatan pengembangan, jenis-jenis materi kegiatan pengembangan. KP2, Pengorganisasian materi kegiatan pengembangan. Poin-poin. Prinsip-prinsip pengorganisasian materi. Langkah-langkah pengorganisasian materi. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran serta syarat dan prinsip pengembangan sarana pembelajaran. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran, syarat dan prinsip pengembangan sarana pembelajaran. Modul 10, Perancangan kegiatan pengembangan di TK. KP1, Prosedur umum pengembangan silabus
Poin-poin definisi silabus. Produser umum pengembangan silabus. KP2. Penggunaan metode di taman kanak-kanak. Jenis-jenis metode yang digunakan di TK. Cara penggunaan metode yang efektif. KP3. Pemilihan alat permainan sebagai media pertimbangan. Karakteristik pemilihan alat permainan. Cara menggunakan alat permainan sebagai media pembelajaran. Modul 11. Pengembangan rencana kegiatan pengembangan. KP1. Pengembangan silabus berbasis kompetensi di TK. Definisi silabus berbasis kompetensi. Langkah-langkah pengembangan silabus berbasis kompetensi. KP2. Pengembangan satuan kegiatan mingguan. Definisi satuan kegiatan mingguan. Langkah-langkah pengembangan. KP3. Pengembangan satuan kegiatan harian. Definisi satuan kegiatan harian. Langkah-langkah pengembangan. Modul 12. Evaluasi program kurikulum di Taman Kanak-kanak. KP1. Konsep evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi di TK. Definisi evaluasi program kurikulum. Tujuan dan manfaat evaluasi program kurikulum. Prinsip-prinsip evaluasi program kurikulum. KP2. Prosedur dan tindak lanjut evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi. Langkah-langkah produser evaluasi program kurikulum. Tindak lanjut hasil evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.